Ya, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Resi Ratnasari dengan NPM akhir 013. Yang kedua ada Amalia Firda Farhaniah dengan NPM akhir 021. Dan yang terakhir ada Putri Aulia Alpin dengan NPM akhir 025. Baik, sebelum melanjutkan akan kita bahas sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu media massa. Media massa merupakan lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media dan saluran yang tersedia. Halo semuanya, perkenalkan saya Amalia Firda Farhaniah dengan nomor pokok mahasiswa 212121021. Di sini saya dan juga rekan-rekan saya akan mewawancarai berbanyak narasumber mengenai fungsi media massa. Nah, media massa ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama sebagai pengawasan, yang kedua sebagai penafsiran, yang ketiga sebagai pertalian, yang keempat sebagai penyebaran nilai-nilai, dan yang terakhir sebagai hiburan. Bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai fungsi media massa ini? Apakah 5 fungsi media massa ini sudah dapat mereka rasakan dan apakah sudah berjalan di masyarakat? Fungsi pengawasan kalau menurut saya ya teh dilihat dari berbagai segi, baik itu dari koran, TV maupun media massa yang lainnya. Segi pengawasan itu menurut saya sudah berjalan teh. Karena apa? Karena setiap ada kejadian atau yang trending gitu, media tuh selalu gercep gitu teh dalam meliput si berita tersebut teh. Contohnya tentang suatu isu pengawasan yang kemarin teh yang viral aja itu. Nah, berbagai media itu sangat menggembor-gemborkan gitu, sangat banyak gitu yang mengupload video, bahkan di media massa itu gak cuma di koran deh, tapi di TV, di internet juga banyak deh tersebar. Fungsi media massa yang pertama itu sebagai pengawasan. Nah, pengawasan di sini yaitu sebagai pengawas untuk masyarakat, sebagai pengganti mata dan telinga masyarakat. Nah, menurut Sania, apakah fungsi ini sudah Sania rasakan atau belum? Menurut saya sudah dirasakan, karena dengan adanya berita atau media massa, masyarakat bisa mengetahui hal apa saja yang sedang terjadi atau isu-isu saat ini, ataupun hal apa saja yang saat ini sedang terjadi atau booming. Nah, maka dari itu fungsi media massa sebagai pengawasan ini sudah saya rasakan, karena dapat mengetahui perkembangan dari isu-isu atau berita yang saat ini sedang terjadi. Fungsi media massa yang pertama itu pengawasan, yaitu mengawasi tindakan pemerintah dan juga lembaga-lembaga sosial yang penting begitu. Menurut Bapak, apakah fungsi media massa yang pertama ini sudah dapat Bapak rasakan? Ya, media massa itu banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada penafsiran. Itu sudah berjalan atau belum? Penafsiran yang tadi bisa dijalankan penafsiran apa? Tidak hanya memasuk pada data, tetapi juga memberikan sebuah tanggapan atau penafsiran terhadap kejadian tersebut. Nah, untuk itu juga berhubungan yang tadi sama yang apa yang pertama teh? Ya, pengawasan. Itu juga berkesinambungan kalau menurut saya, karena untuk penafsiran sendiri itu banyak juga diliputnya di media massa. Karena setiap berita-berita seperti itu teh suka ada komentar masyarakat gitu ya, perspektif masyarakat mengenai kejadian tersebut apa gitu. Jadi itu juga sudah berjalan sih menurut saya.
fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penafsiran. Nah, berita sebelum disajikan kepada masyarakat itu tentunya sudah ditafsirkan terlebih dahulu dari berita yang berita mentah gitu. Jadi berita mentah itu sudah diuraikan terlebih dahulu. Nah, menurut Sania, apakah fungsi penafsiran ini sudah Sania rasakan ketika membaca atau melihat berita atau mendengar berita gitu? Untuk penafsiran ini sudah saya rasakan karena dengan adanya penafsiran kita bisa mengetahui hal apa saja yang sedang terjadi secara lebih jelas atau lebih konkret dari hal-hal atau isu-isu atau berita yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi. Nah, yang kedua, fungsi media massa yang kedua yaitu penafsiran, yaitu media massa ini kan membantu memahami makna implikasi dari berita-berita dan juga peristiwa. Nah, apakah fungsi media massa yang kedua ini sudah dirasakan oleh masyarakat? Ya, media massa itu banyak membantu masyarakat untuk memahami sebagai peristiwa yang terjadi sehingga dapat dijadikan rujukan yang lebih baik dari isu-isu yang berkembang. Ada pertalian. Nah, pertalian itu menghubungkan antara satu media ke media lain. Jadi ada hubungan atau tidak gitu mengenai media dari satu media ke media yang lainnya, saling berhubungan gitu. Contohnya apa? Misalkan dari SCTV berhubungan dengan FM dan CCTV itu menyiarkan berita yang sama atau bagaimana? Oh, jadi satu media ke media lain saling bersinambungan, berhubungan. Itu juga sudah berjalan. Karena apa? Sejatinya suatu topik atau suatu hal itu, atau apalagi yang trending atau sedang memanas itu, para media-media seperti TV, koran itu juga ikut gitu teh, ikut menyiarkan berita tersebut karena emang lagi viral-viralnya gitu contohnya. Jadi pasti saling berhubungan gitu. Jadi gak cuma di satu media aja yang ditampilkan, tapi media lain juga ikut gitu teh. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pertalian. Nah, dalam membuat berita tentunya media memerlukan pihak lain untuk mendapatkan informasi seperti itu. Nah, menurut Sania, apakah media ini sudah melibatkan pihak lain dalam pembuatan berita atau belum? Mungkin sudah jelas terlibat karena tidak mungkin media massa menyampaikan suatu berita tanpa mengetahui jelas pihak-pihak yang memberikan informasi. Contohnya berita gempa bumi yang disampaikan oleh BMKG kemudian disalurkan oleh media massa. Nah, media tersebut menghubungkan BMKG dengan masyarakat. Nah, fungsi media massa yang ketiga yaitu pertalian. Nah, media massa ini menciptakan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, apakah fungsi media massa yang ketiga ini sudah dirasakan oleh masyarakat? Iya, media massa itu menciptakan pertalian informasi dan kelompok dan masyarakat sehingga terjadinya komunikasi yang selaras. Jadi mungkin media massa ini menciptakan pertalian individual gitu ya, sehingga pas pihak masyarakat dan juga media massa ini terjalin komunikasinya itu yang selaras atau sejalan. Penyebaran nilai-nilai. Di dalam berita tersebut ada nilai, misalkan ada politik, agama, itu sudah ada belum atau sudah ada atau belum? Penyebaran di dalam berita itu. Politik, agama kayak gitu. Itu juga sudah berjalan deh, karena menurut saya kebanyakan berita yang diliput itu baik itu di internet, media koran ataupun
maupun di berita-berita TV itu emang kebanyakan itu politik yang dibahas, apalagi kan sekarang mendekati pemilu ya, pemilu presiden itu juga terbahas. Terus masalah keagamaan, nah keagamaan juga sering dibahas teh. Contohnya kemarin karena ada isu yang ajaib gitu teh. Nah media itu bergumbar-gumbar membahas hal tersebut karena dinilainya perspektif masyarakat itu katanya ajaran di sana itu sesat gitu teh. Jadi ya fungsi keagamaan, nilai keagamaan juga terbawa di. Nah, selanjutnya fungsi media massa ini yaitu tentang penyebaran nilai-nilai. Nah, sebuah berita yang disajikan itu tentunya sudah adanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, menurut Sania, apakah selama Sania membaca berita ataupun mendengar berita, apakah Sania sudah merasakan adanya nilai-nilai di dalam berita tersebut? Merasakan, contohnya kemarin saya melihat sebuah berita tentang 260.000 jiwa meninggal karena kelaparan di Somalia. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita khususnya di Indonesia harus masih bersyukur karena masih bisa tercukupi kebutuhan pangannya. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang mengalami kelaparan, namun itu semua masih bisa diatasi dengan adanya bantuan dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai yang kita dapat yaitu nilai sosial. Fungsi media massa yang keempat yaitu penyebaran nilai-nilai. Itu media massa ini memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai sosial dan juga budaya. Nah, fungsi media massa yang keempat yaitu penyebaran nilai-nilai ini apakah sudah dirasakan oleh masyarakat? Ya, media massa itu memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan nilai-nilai sosial budaya sehingga dapat mempengaruhi pandangan terhadap berbagai isu sosial. Nah, yang terakhir ada hiburan. Dalam berita tersebut ada mengandung hiburan atau tidak? Hiburan, kalau menurut saya mengandung hiburan teh. Karena apa? Karena di koran yang pernah saya baca itu banyak sekali contohnya itu kayak TTS gitu, kata silang di koran itu. Jadi gak cuma berita doang. Terus teh ada apa lagi ya? Kayak semacam cerita gitu, cerpen di komik itu di koran ini jadi cuma berita doang. Apalagi di TV kan ada berita tentang seputar yang unik-unik gitu, kayak 17 Agustusan lomba apa gitu, ada lomba yang unik, terus kuliner juga dapat, terus rekomendasi apa ya kayak spot wisata gitu, jadi sudah berjalan. Selanjutnya fungsi media massa itu sebagai hiburan. Nah, media massa selain menyediakan atau menyajikan berita mengenai politik, sosial dan sebagainya, tetapi juga menyelipkan atau menyajikan hiburan di dalamnya. Nah, apakah Sania sudah merasakan selama membaca berita atau mendengarkan berita, apakah dalam media massa itu sudah menyajikan hiburan? Sudah, karena di televisi contohnya di Liputan 6 tidak selalu tentang berita politik ataupun sosial dan sebagainya. Di dalamnya juga terdapat berita tentang hiburan, contohnya dalam referensi wisata ataupun review makanan atau jajanan kekinian. Nah, terakhir ya fungsi media massa sebagai hiburan. Nah, selain fungsi-fungsi yang lebih serius tadi, media massa juga menyediakan hiburan bagi masyarakat. Nah, apakah fungsi media massa yang terakhir ini dirasakan oleh masyarakat? Iya, media massa
yang paling dirasakan di masyarakat adalah menjadi hiburan lewat tontonan yang berupa film, musik, dan sebagai konten dan berbagai konten film yang konten ya, baik. Terima kasih, lainnya. Pak. Apakah media massa bermanfaat bagi masyarakat? Media massa ini sangat bermanfaat menurut saya bagi masyarakat ya, karena mereka akan mengetahui gitu informasi yang terjadi. Jadi bukan hanya di sekitar kita, tetapi lingkupnya ini luas gitu dengan adanya media massa. Apakah semua berita yang telah disampaikan melalui media massa bersifat fakta? Ya, dengan adanya media massa ini tentunya masyarakat ya harus lebih teliti gitu terhadap berita-berita yang disampaikan. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya kecanggihan di era sekarang ini, kemudahan mengakses informasi itu juga menjadi salah satu kekurangannya juga gitu. Karena apa? Karena orang akan mudah meng-share informasi yang bahkan informasi tersebut itu belum tentu benar keabsahannya, kevaliditasannya gitu, atau yang kita ketahui sebagai hoax gitu. Baik, demikianlah beberapa pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat mengenai media massa. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.